Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Di sini aku Randi Saputra. Aku mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIB. Nah, di sini aku bakal ngebahas kembali tentang masih tentang communication planning atau perencanaan komunikasi. Eh, yang mana di sini sedikit berbeda karena di sini aku bakal uh, nyontohin langsung sebuah produk yang aku buat sendiri dan juga menggunakan dengan menggunakan teori-teori dari planning communication. Nah, langsung aja ini dia videonya. Oke guys, nah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, yang pertama yang kita harus buat adalah produknya. Ya iyalah, bagaimana coba kita mau analisis communication planning tapi belum ada produknya gitu kan, atau perusahaan atau organisasi seperti itu. Nah, di sini aku buat produk sabun cuci piring. Nih. Nah, di produk aku ini aku bakal ngejelasin nih bagaimana strategi komunikasi ya secara tidak langsung juga. Itu berarti kita bagaimana strategi pemasaran kita, komunikasi kita ke masyarakat mengenai produk kita seperti itu. Di sini aku sebagai owner ataupun juga manajernya gitu yang bakal memasarkan produk-produkku ini. Nah, yang pertama kita mulai dari awal. Yang pertama, desain tampilan. Oke, nah ini adalah desain tampilan stiker untuk di produkku. Di sini aku udah masukin beberapa desain elemen-elemen, di mana di sini juga perpaduan antara Gen Z dan juga ibu-ibu gitu kan. Karena target kita juga memang sebenarnya ibu-ibu, lebih ke ibu-ibu, tapi juga di sini karena lebih ke trendy agar kita bisa menggunakan strategi dari pemasaran kita. Jadi kita menggunakan produk dengan judul Ayang Clean yang masih kekinian banget gitu kan, karena kita bakal mendistribusikan juga ke platform-platform online seperti itu yang selagi viral dan booming saat ini seperti itu teman-teman. Nah, dan juga di sini kita sudah masuk nih. Berarti aku menggunakan salah satu teori communication dalam pemasaran, yaitu teori sosiologi. Yang mana di teori sosiologi itu kan kita melihat nih sebelum terjun ke masyarakat, bagaimana komunikasi kita kepada masyarakat mengenai produk yang bakal kita salurkan atau distribusikan seperti itu teman-teman. Nah, di sini teori sosiologi sangat tepat karena selain mempermudah kita dalam mendistribusikan, kita jadi tahu, kita menjadi menganalisis juga apakah produk kita itu tepat sasaran kepada masyarakat seperti itu teman-teman. Dan juga ya emang di sini aku selain menggunakan desain yang trendy tapi juga tidak terlalu berlebihan karena masih enak juga dipandang oleh ibu-ibu lah ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya gatekeeper nih teman-teman. Gatekeeper itu orang atau yang menjadi pintu masuk kita dalam melakukan pendekatan komunikasi dari communication planning tersebut. Nah, di sini aku orang yang menjadi pintunya itu adalah ibu aku sendiri, yang mana dia yang juga ngebantu dalam pemasaran, karena yang menjadi pintu masuk aku gitu kan untuk mendistribusikan produk aku, karena memang targetku ibu-ibu dan juga beberapa kalangan remaja karena trendy juga dari produknya. Nah, di sini ibuku yang jadi gatekeeper, yang mana kami mendistribusikan pertama itu ke teman-temannya dulu, teman-temannya jadi ke teman-teman, jadi orang-orang terdekat, terus langganan. Kan biasanya ibu-ibu itu kan suka produk yang memang murah gitu kan, terjangkau dan juga kualitasnya bagus. Dan ya ini hasilnya. Untuk sabun cuci piring yang aku buat juga aku udah pelajarin dan juga riset dari sosial media, dari internet tentang
bagaimana cara membuat sabun yang benar-benar bagus seperti itu teman-teman. Jadi emang disukai ibu-ibu lah ya. Nah kedua, aku gatekeepernya tetap sama dari ibuku, mendistribusikan ke rumah makan gitu teman-teman. Jadi atau warung-warung seperti misalnya warung makan, warung gado-gado, warung seblak gitu, warung tekwan model itu kita distribusikan ke sana. Karena mengapa? Karena mereka sangat mencari nih produk-produk seperti ini homemade, produk-produk homemade seperti sabun cuci piring yang murah tapi kualitasnya bagus seperti itu. Karena kan memang menghemat budget juga bagi mereka mungkin ya teman-teman, dibandingkan produk-produk yang lebih tinggi gitu kan, yang udah harganya melejit lah gitu. Nah itu salah satu planning communication yang aku lakukan untuk mendistribusikan produkku. Oke guys, nah jadi di sini ada yang namanya juga teori pendekatan budaya atau culture lah ya. Nah, yang mana di sini seperti yang kita ketahui, Indonesia juga beragam dengan budaya, ciri khas, bukan cuman adat istiadat saja, tapi juga kebiasaan sehari-hari masyarakat sampai saat ini juga banyak yang berbeda-beda pendapat dan juga lain-lain. Yang mana di sini aku menggunakan teori ini juga dalam produk sabun cuci piring aku. Karena mengapa? Kita udah kontroversi dari title produk yang aku buat, yaitu Ayang Clean kan. Mungkin ada beberapa kalangan ibu-ibu juga yang kurang setuju juga, karena kan kayak tagline-nya dari tagline aja, piring bersih ayang pun senang, seperti itu. Takutnya nanti menimbulkan kontroversi negatif bahwasanya sabun mereknya itu nggak bagus untuk anak muda, anak remaja seperti itu. Tapi karena kita juga di sisi lain, negara kita juga memiliki budaya yang lain yang juga mungkin hal tersebut menjadi lumrah dan biasa, malah menjadi unik seperti itu teman-teman. Jadi kita mendominasikan keduanya agar tetap terlihat lebih perpaduan antara budaya tersebut. Nah, selanjutnya aku menggunakan teori pendekatan pembangunan, yang mana di sini juga merupakan termasuk dari planning, communication planning atau perencanaan komunikasi. Yang mana di sini teori pendekatan pembangunan ini aku melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu seperti teori-teori yang sudah aku pakai tadi. Kemudian di sini karena aku mau mendistribusikan ke platform-platform online seperti Shopee, TikTok, Shop yang lagi viral saat ini, dan juga Tokopedia atau Instagram, sosial media juga bisa. Tapi dengan cara itu aku melakukan pendekatan seperti membuat video seperti itu, video promosi yang aku buat, dan juga video konten-konten mengajak kerjasama dengan beberapa teman-teman aku yang mungkin followersnya udah tinggi gitu kan juga, dan juga beberapa kita menggait beberapa seleb lah ya, selebgram atau seleb TikTok gitu yang mungkin followersnya juga udah lumayan tinggi, tapi dengan budget yang standar lah ya untuk kita seperti itu. Jadi kita bisa masih melakukan pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita distribusikan dulu, orang tahu dulu, orang ingat dulu dengan produk kita, baru kita boomingkan produk kita seperti itu. Dan untuk pertama kali aku nyoba jual produk aku, itu memang aku bilang seperti aku bilang tadi ke ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu aku. Jadi ke teman-temannya ibu aku seperti itu. Nah, itu aku baru pertama kali buat, kalau nggak salah cuman 40 produk, dan itu dalam satu malam habis diborong sama ibu-ibu. Dan ya alhamdulillah dapat respon yang cukup baik seperti itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin communication planning tentang produk Ayang Clean dari aku. Semoga produk aku semakin melejit nantinya, amin, dan bisa produksi lebih banyak lagi. Dan 5 tahun ke depan dengan menggunakan strategi tadi, aku bisa menjadikan produk aku lebih maju lagi seperti produk-produk besar lainnya, amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya Randi Saputra. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.